Tuh, nah kabari semuanya. Berbaret oranye ya guys. Jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Berpose 3 jari. Betul. Al-Hanis. Siap semua bekerja. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Nah ini, relawan kecewa, sekarang Anies tinggalkan perubahan dan memuji PDIP, berharap agar diusung Megawati, ya kan? Nah. Tanggal 22, relawan anak Abah akan mendukung Ridho. Ya, kami Anies Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak Abah udah siap menjilat ludah sendiri belum? Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Pak Jokowi dia maksud ya. Artinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024? Alasan pertama karena strategi. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Ya siapa lagi tentang Abah Anies ya kan guys. Nah relawan kecewa, sekarang Anies tinggalkan perubahan dan memuji PDIP, berharap agar diusung Megawati. Ya Anies ini memuji PDIP sekarang ya kan. Dan Ahokers dan anak Abah bersatu ya kan. Ini ya menurut aku sejarah baru ya kan guys. Karena dulu-dulu kita tahu sendirilah Anies dan Ahok itu bagaikan api dan air yang tidak pernah mungkin bersatu ya. Tetapi sekarang bersatu karena apa? Karena PDIP panik ya ketika Pak Jokowi turun gunung untuk mendukung langsung Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ya secara terpaksa mungkin ya anak Abah dan Ahokers ini gabung ya. Tetapi dari sisi lain ya kan guys, relawan-relawan Anies ini banyak yang kecewa dan akan meninggalkan Anies dan mendukung Ridwan Kamil. Aduh, mantap lah ya kan guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita berkomentar ya guys. Ini dia videonya. Tuh, nah kabari semuanya. Berbaret oranye ya guys. Jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Berpose 3 jari. Betul. Al-Hanis. Siap semua bekerja bersama. Nggak cocok siap. Ya. Angkat tangannya. Siap. Ayo siap. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Waduh, yang nggak adil kayaknya kelompok-kelompok lu lah ya kan. Nah ini sekarang Anies berbaret merah ya kan, oranye ya. Kelihatannya nggak cocok sekali ya Anies jadi presiden. Tuh nggak cocok memang. Tapi kita lihat atau kita dengar ya suara anak-anak Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah Pak Anies itu mau dukung si Pramono ya, terus kata teman-teman nggak butuh klarifikasi gitu. Yang didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Yang didapat apa? Ya dapat diusung nanti 2029. Saya nanya yang didapat apa? Dukung si Pramono. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Kecewa ya. Kecewa mereka. Sadar Pak Anies dapat apa? Dapat apa Pak Anies? Kami tetap gercos. Nah ini
Relawan kecewa, sekarang Anies tinggalkan perubahan dan memuji PDIP, berharap agar diusung Megawati, ya kan? Nah, ya berharap diusung Megawati tahun 2029 nanti. Ya, itulah ya kan. Jadi clear ya, bahwa nanti tanggal berapa Bang Laskar akan deklarasi Bang Laskar? Halo Bang Laskar. Rungkap Anies bakal ditinggal anak abah sebelum kampanye akbar Bang. Oke, tanggal 22 relawan anak abah akan mendukung Ridho. Ya, kami sebagai relawan Ridho sangat welcome ya. Tapi ini bukan karena pengaruh saya, itu suara hati dari anak-anak abah sendiri ya. Suara hati anak-anak abah sendiri. Tidak ada saya ikut campur, apalagi saya mempengaruhi. Tidak berani saya karena Bang Laskar ini tokoh gitu di Jakarta ya. Jadi nggak mungkin saya ikut-ikutan mempengaruhi. Tapi memang ini betul-betul dari relawan sendiri. Dan akan ada sekitar 1000-an ya. 1000-an sebagai perwakilan anak-anak relawan, anak-anak abah yang akan mendukung Ridho. Jadi ini clear, tidak ada. Anies ditinggalkan, guys. Puncak komedi Pilkada 2024, Anies Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak abah udah siap menjilat ludah sendiri belum? Siapa kemarin anak-anak abah yang menuduh PDI adalah PKI? Atau Ahokers mana nih? Kalian gak sakit hati partai kalian mengkhianati kalian? Tapi kok kayak Imam Mahdi palsu ini kayak gak ada malu gitu ya, kayak gak ada harga dirinya gitu. Kan kemarin tuh dia tuh di PHP-in tuh sama PDI, gagal nyakup loh. Dan bukannya pengendali angin ini dulu bilang kalau partai-partai tersandra sama kekuasaan. Nah sekarang kok tiba-tiba masuk di dalam kolam partai nih kayak, cuy, enak ya abah. Tapi abah nggak mau main sendiri, diajaklah anak-anaknya tuh untuk emang enak menjilat ludah sendiri, seru banget di Pilkada Jakarta. Nah belum lagi ini apa karun-karun apa nggak kebingungan? Apakah kalian bakal menjilat ludah sendiri juga? Kan kalian paling anti sama Mulyono. Ini headline-nya juga lucu banget lagi, menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI vs Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana? Apakah ini sebenarnya panik? Karena biasanya kan Pak Jokowi ini kode-kode. Sementara kemarin itu secara gamblang bilang saya Ridwan Kamil, itu satu. Yang kedua, sore ini juga Bawaslu akan memutuskan terkait dengan video dukungan Pak Prabowo untuk Lutfi. Nah itu tanggapannya seperti apa? Kalau misalnya dinyatakan tidak cawe-cawe atau tidak bersalah, apakah ada catatan khusus untuk Bawaslu? Dan kalau ternyata dinyatakan bersalah, harapannya sanksi seperti apa yang diberikan kepada Pak Prabowo? Terima kasih, selamat sore. Baik, kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Panik, emang panik. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Pak Jokowi dia maksudnya. Jadi kalau Pak Prabowo satria. A few moments later. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Wah, hasto. Ya mohon maaf, ini lagunya. Saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini, terlibat untuk memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Saya pribadi ya, saya nggak ngajak orang. Ini kesadaran pribadi bahwa aspirasi saya kan dibegal nih. Lalu kompromi. A few moments later. Menggadaikan harga diri yang sudah dibegal PDIP. Ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Aduh, habis. Pernah? Sindir Pak. Bagi-bagi apa? Seandainya warga bersenam luar, dilegalkan senjata, kita langsung siaran. Ajak warga untuk nyoblos. Ajak warga untuk nyoblos. Nanti kalau ada yang bilang, enggak dah, saya nggak usah nyoblos. Katakan, kamu ingin ikut tanggung jawab masa depan Jakarta enggak? Kalau ingin ikut tanggung jawab, ayo kita nyoblos, kita tentukan masa depan Jakarta.
Yang kedua, mulai hari ini sampai tanggal 27 besok, awasi lingkungan kita. Jaga lingkungan kita. Siap? Kenapa harus dijaga? Pernah dengar tidak ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Oh. Pernah? Nyindir lagi nih guys. Bagi-bagi apa? Nyungsep kalian. Ya. Tuh. Nah, kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Boleh diubah pilihan. Jaga lingkungan nih. Dari sekarang diberitahu. Hati-hati ya. Jangan sampai masa depan kita jadi suram hanya karena kebahagiaan sejenak. Jadi, kalau ada yang melakukan, ingatkan pada warga. Jangan berubah hanya karena ada ya. Nah, Adis yang berubah. Itu yang kedua. Tuh ditinggalin ya sama. Yang ketiga, pada harinya, Nakabah, tanggal 27 besok, kawal dan pastikan proses pencoblosan berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, tidak ada intervensi, dan penghitungan dilakukan dengan benar. Siap menjaga? Siap apa? Siap apa? Siap menjaga. Jadi 3 pesannya. Pertama, ajak warga untuk nyoblos. Yang kedua, jaga lingkungan. Yang ketiga, jaga TPS-nya. Kalau itu dijaga, insya Allah nantinya apa yang selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul nantinya. Karena mereka sudah menyampaikan komitmen di depan publik menuntaskan program-program yang selama ini dijalankan. Gue kasih bocoran kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Alasan pertama karena strategi kampanye dan objek kampanye yang dilakukan oleh tim Pramono Anung ini salah besar. Tim Pramono Anung justru menggait orang-orang ramai di sosial media, sebut aja Pasming Base, Bro Gamal. Terus juga menggait orang-orang berpendidikan dan menggait orang-orang yang memiliki posisi di industri kreatif dan industri keuangan. Dengan menggait kelompok ini, Pramono Anung mungkin akan citra sangat positif dan ramai di sosial media, tapi tidak akan memiliki dampak elektoral pada perolehan suara Pramono Anung. Alasan kedua, kenapa Pramono Anung harus menggait Anies? Ini menurut gue salah besar. Salah besar ya. Menurut gue orang-orang yang harus digait oleh Pramono Anung adalah orang-orang yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Dengan menggait Anies, Pramono Anung justru menjauhkan Pramono Anung dari suara-suara pemilih yang pro ke Prabowo dan Jokowi. Sementara kita tahu Anies Baswedan pemilihnya itu banyak didukung oleh PKS. Sementara PKS sekarang tidak di pihak Pramono Anung. Alasan ketiga dan terakhir dan cukup ultimate adalah karena partai Pramono Anung PDIP. Karena PDIP terlalu eksklusif, jadi tidak mau mencoba merangkul kelompok lain. Padahal Pramono Anung sudah mencoba untuk itu. Dan juga PDIP itu tidak solid dalam mendukung Pramono Anung. Jadi sangat disayangkan dengan 3 alasan ini, gue yakin Pramono Anung tidak akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Ya guys, ya aku yakin ya setelah Anies ya deklarasikan mendukung Pramono Anung, ya aku yakin Pramono Dul itu pasti nyungsep kalah karena bukannya apa pengikutnya semakin banyak atau pemilihnya semakin banyak ya, malah semakin kabur. Kalian lihat sendiri lah ya kan. Banyak-banyak yang dulunya anak-anak abah gitu ya kan, sekarang ingin mencoblos Pak Ridwan Kamil. Waduh, mantap, keren lah ya kan. Dan kalian juga ya, kalau kalian jadi rakyat Jakarta ya kan, simple aja lah ya kan. Kalian itu pilih orang yang didukung Pak Jokowi atau didukung oleh Anies, simple ya kan. Kalau
Kalau kita ya, kalau aku mungkin sebagai orang Jakarta ya pasti pilih orang yang didukung oleh Pak Jokowi ya kan. Udah jelas. Nah, waduh, ini adalah awal kehancuran daripada PDIP juga ya, karena dikirain setelah Anies menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung, mereka ini ataupun PDIP atau menganggap mereka akan menang gitu ya kan. Malah semakin dijauhkan. Dan tadi yang siapa namanya ya, entah ya, anak abah yang satunya lagi mengatakan kalau saya dulu mengatakan kalau saya mendukung Pramono Anung itu ibaratkan saya ini menggadaikan harga diri saya yang sudah disandra ataupun digadaikan oleh mereka, oleh PDIP. Tapi sekarang udah kembali dukung PDIP. Kan emang omong kosong ya kan guys. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian orang Jakarta silahkan, kira-kira siapa yang harus kalian pilih? Yang didukung Anies atau yang didukung Pak Jokowi? Simple itu aja. Dan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.